saya dan sepupu pergi ke sebuah toko alat tulis untuk membeli perlengkapan sekolah. Saya membeli 5 buah buku dan 3 pulpen dengan harga Rp25.000. Kemudian sepupu saya juga membeli 3 buku dan 9 pulpen dengan jenis yang sama seharga Rp33.000. Bisakah kalian menentukan harga satu buku dan satu pulpen yang saya beli? Nah, ini merupakan permasalahan tentang SPLDV dalam matematika. Kalian dapat menentukan solusinya dengan menggunakan metode determinan matriks. Sebelum itu, tentunya kalian harus paham apa yang dimaksud dengan determinan matriks. Jadi, yuk kita simak videonya. Halo adik-adik, salam edukasi. Perkenalkan, nama kakak Iputu Armadiasa. Nah, kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang determinan. Adapun indikator dan tujuan dari video pembelajaran kali ini yaitu indikatornya ini, kemudian tujuan pembelajarannya ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Let's go! Pertama, kita awali dari pengertian determinan matriks. Determinan matriks adalah sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Simbol dari determinan matriks biasanya ada beberapa penulisan. Yang pertama, det dalam kurung A, yang kedua, det A, dan yang ketiga, kurung mutlak A. Jadi ketiganya itu bisa diartikan determinan dari matriks A. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan determinan matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. So, langsung masuk ke video ini. Untuk menentukan determinan dari matriks 2 kali 2 dapat dilakukan dengan mengalihkan elemen pada diagonal utama yaitu AD, kemudian dikurangin dengan hasil kali elemen pada diagonal samping yaitu BC. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kita perhatikan contoh berikut. Nah, pada contoh yang pertama kita diberikan matriks B dengan elemen 2, negatif 3, 2, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan determinan dari B, yaitu kita kalikan dulu elemen diagonal utamanya yaitu 8, kemudian dikurangin dengan hasil kali elemen diagonal sampingnya yaitu negatif 6. Nah, sehingga ini menjadi 8 plus 6 sama dengan 14. Kemudian di contoh yang kedua kita diberikan matriks Q. Nah, selanjutnya kita sama. Tentukan determinan dari Q yaitu hasil kali diagonal utamanya yaitu 8 dikurangin hasil kali diagonal sampingnya yaitu 8. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, karena matriks Q memiliki determinan 0, maka dikatakan matriks Q merupakan matriks singular. Kemudian untuk menentukan determinan dari matriks 3 kali 3, kita lakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, kita copy kolom 1 dan kolom 2 ke sebelah kanan kolom 3 pada matriks itu. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil kali semua elemen yang searah diagonal utama, itu kita jumlahkan, kemudian dikurangin dengan hasil kali semua elemen yang searah diagonal samping, itu kita jumlahkan, sehingga kita akan mendapatkan nilai dari determinan matriks 3 kali 3. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kita lihat contoh berikut. Oke, kita akan menentukan determinan dari matriks R yang diberikan. Nah, pertama kita salin kolom 1 dan kolom 2 ke sebelah kanan. Selanjutnya kita cari hasil kali dari elemen yang searah diagonal utama, kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya adik-adik kurangkan dengan hasil kali yang searah dengan diagonal samping, kalian jumlahkan. Nah, dengan melakukan perhitungan, kalian akan mendapatkan hasil akhir yaitu 39. Nah, cukup jelas kan? Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat dari determinan matriks. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat determinan matriks. Oke, untuk sifat yang pertama, kita diberikan matriks A dan matriks B. Nah, kita peroleh determinan A-nya 3 dan determinan B-nya adalah 6. Oke, selanjutnya untuk sifat yang pertama, kita akan menentukan matriks A transpos dan B transpos seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan determinan A transpos dan determinan B transpos sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bandingkan determinan A transpos dengan determinan A, determinan B transpos dengan determinan B. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi,
nilai determinan dari transpos suatu matriks itu sama dengan nilai determinan dari matriks tersebut. Nah, kemudian sifat yang kedua, kita lakukan perkalian antara matriks A dan matriks B sehingga kita peroleh matriks berikut. Nah, selanjutnya kita cari determinan dari matriks AB sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita bandingkan determinan dari AB, kita bandingkan dengan determinan A dan B. Nah, hubungannya ternyata determinan dari A kali B itu sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Oke? Nah, selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu kita akan menyelidiki determinan A dipangkatkan K, dengan K adalah sembarang bilangan atau konstanta. Nah, dengan memanfaatkan sifat nomor 2, nah kita jabarkan dulu. Berarti ini akan menjadi determinan A dikalikan A dikalikan A dan seterusnya sebanyak K. Nah, kemudian sesuai dengan sifat nomor 2, ini akan sama dengan determinan A dikali determinan A dikali determinan A itu sebanyak K, sehingga hasil akhirnya adalah determinan A dipangkatkan K. Nah, sehingga dari sifat nomor 3 kita ketahui bahwa determinan dari suatu matriks yang dipangkatkan K itu sama dengan nilai dari determinan dari matriks tersebut dipangkatkan K. Oke, selanjutnya sifat yang keempat, yaitu determinan dari A pangkat negatif 1 atau nanti kita kenal dengan istilah A inverse. Nah, sesuai dengan sifat nomor 3, jadi determinan dari A pangkat negatif 1 itu akan sama dengan determinan A dipangkatkan negatif 1. Nah, sesuai dengan sifat perpangkatan, ini akan sama dengan 1 per determinan A. Nah, untuk sifat yang kelima atau yang terakhir, silakan kita amati ilustrasi berikut. Pada pembuktian kali ini kita akan menggunakan matriks A yang berordo 2x2 dan matriks R yang berordo 3x3, yang mana nilai dari masing-masing determinannya sudah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Pertama, kita akan menyelidiki determinan dari KA yang memiliki elemen-elemen seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan yang sama sehingga kita dapatkan determinan dari KA itu sama dengan 3K kuadrat, atau bisa kita ubah menjadi K kuadrat dikali determinan A. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke pembuktian determinan KR yang memiliki elemen seperti ini. Nah, dengan menggunakan aturan determinan 3x3, kita akan peroleh determinan KR itu akan sama dengan 39K pangkat 3, di mana 39 ini merupakan determinan dari matriks R-nya. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi K pangkat 3 kali determinan R. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini yang membedakan kasus 1 dan kasus 2 itu terletak pada pangkat dari K-nya. Nah, tahukah kalian apa yang mempengaruhi pangkat K ini? Ordonya kakak. Ya, tepat sekali. Jadi yang menjadi pangkat dari K adalah ordo dari matriks masing-masing. Oke, jadi dari ilustrasi tersebut bisa kita simpulkan bahwa ketika ada matriks A berukuran N kali N, nah determinan dari K dikalikan dengan A itu akan sama dengan K dipangkatkan N, yaitu ordo matriks A-nya, dikali dengan matriks A. Kesimpulan. Nah, dari beberapa contoh dan ilustrasi yang diberikan dapat kita simpulkan bahwa ada 5 sifat determinan matriks. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan kalian cermati soal berikut. Nah, untuk pembahasannya, kita tentukan pertama determinan A, yaitu 3. Kemudian kita ikuti aturan yang diberikan dan kita gunakan sifat-sifat determinan yang sudah kita ketahui, sehingga kita peroleh determinan A transpose itu sama dengan determinan A, dan A inverse itu determinannya sama dengan 1 per determinan A. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai determinan A yang sudah kita ketahui, sehingga kita peroleh nilai K-nya adalah 1/9. Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut secara mandiri. Nah, adik-adik, demikian tadi penjelasan mengenai determinan matriks. Terima kasih telah menonton video kakak sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.